Kita kembali menyimak kajian dari Ustadz Abu Isa. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwati fid din, assalamualaikum warahmatullahi wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus yang tanggal merah, jadi hari libur, sehingga antum bisa mengikuti kajian karena ini hari libur nasional. Ya, Pak, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala dan bagian dari upaya untuk kemudian mempermudah jalan ke surga. Amin. Ifafin rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana kita sudah memasuki awal dari penyampaian beliau terkait dengan ayat-ayat sifat, dan insyaallah pada hari ini kita selesaikan tentang ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis sifat. Nah, seperti biasa kita ke pertanyaannya secara singkat atau langsung ke ini. Oke, ya, kita langsung ke materi kita. Terakhir kita kemarin sudah sampai firman Allah Ta'ala. Ya, sebentar izin, barangkali penting. Oke, ya, cepat. Ya, kita lanjutkan, kita sampai pada firman Allah Ta'ala tentang ilmu. Kemarin sudah selesai pada wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa bi kulli syai'in alim. Bahkan sudah masuk firman Allah wa wal alimul hakim, ya. Nah, ayat kursi sudah. Ya, sudah nyebrang kan? Ya, ayat kursi kan sudah. Dan ayat sebelumnya sudah juga. Belum. Hah? Iya, benar. Wal awal wal akhiru wa dhahiru wal batinu wa bi kulli syai'in alim. Ya. Ya, kemudian wa qulu subhanahu wa ta'ala al-alimul hakim. Al-alimul hakim. Wa qul ta'ala ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yarju fiha
Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la hafatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadru illa bi ilmi. Ya, jadi ayat-ayat ini menyempurnakan tentang bahasan tentang kemarin al-awal wal akhir, al-dhahir wal batin, yang menunjukkan tentang cakupan ilmu Allah Ta'ala. Maka pada al-alimul hakim, al-alimnya sama, bahasanya tentang ilmu. Allah memiliki nama al-alim, memiliki sifat ilmu. Dan untuk al-hakim saya tunda sebentar nanti, insya Allah. Allah bernama al-hakim, memiliki sifat hikmah. Nah, dalam surat Al-Hadid ayat 3 dan juga dalam asma Allah al-alim, surat At-Tahrim ayat 2, kemudian ada perinciannya tentang cakupan ilmu Allah Ta'ala. Kalau itu kan global, bahwa Allah maha berilmu, mencakup segala sesuatu. Kemudian ada tafsilannya, rinciannya. Dalam Sabah ayat 2, dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan yang naik ke sana, naik ke langit. Ya, ini cakupan ilmu Allah Ta'ala, rinciannya. Di antara rincian dari pernyataan global bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Demikian juga ayat 59 surat Al-An'am, dan ada di Allah Ta'ala mafatul ghaib, kunci-kunci yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Dia mengetahui apa yang di daratan dan di laut, apa yang turun dari, yang jatuh dari sehelai daun, dan tidaklah kecuali Allah mengetahuinya. Demikian juga biji yang ada di dalam bumi, tidak pula yang basah maupun yang kering, kecuali telah tercatat dalam kitab yang sangat nyata. Ini perincian dari ilmu Allah sedetil itu. Termasuk juga pada Fatir ayat 11, dan tidaklah ada seorang wanita yang hamil dan juga melahirkan kecuali dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam cakupan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pada ayat yang berikutnya, khususnya bagian yang belakang itu kembali kepada keumuman ilmu Allah Ta'ala. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian tahu bahwa Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, ini cakupan ilmu Allah Ta'ala global pada qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini jelas. Jadi Allah kadang menginformasikan ilmu secara global dan kadang menginformasikan ilmunya secara tafsil. Dan yang tafsil pun tidak berarti bahwasanya itu sudah menjelaskan detail semuanya apa saja yang diketahui oleh Allah. Tapi yang jelas itu contoh bahwa sedetail itu Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Maka ya, jadi sekecil apapun, sedetail apapun, tersembunyi bagaimanapun, sesuatu itu adalah dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka Allah ya'lamu makana wa ma yakunu wa ma lam yakun wa kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, dan bagaimana seandainya yang tidak terjadi itu terjadi, Allah maha mengetahui. Jadi kalau ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, yang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, dan bagaimana seandainya yang tidak akan terjadi itu terjadi. Kejadiannya seperti apa, Allah mengetahuinya. Termasuk perkara yang mungkin maupun yang mustahil. Yang mungkin untuk terjadi maupun yang mustahil untuk terjadi, Allah maha mengetahuinya. Ya, kemudian kita kepada At-Tahrim ayat 2-nya, Pak Al-Alimul Hakim, ya.
tentang Al-Hakim itu Asmaul Ta'ala, sifatnya ada dua, yaitu sifat Al-Hukmu dan Al-Hikmah. Al-Hukmu dan Al-Hikmah. Al-Hukmu berarti Allah penetap hukum. Allah pemilik sifat hukum, maka dia yang memutuskan, dia yang menetapkan ketetapan-ketetapan hukum, peraturan untuk segenap hambanya. Allah yang punya kewenangan mutlak untuk menerapkan hukum. Nah, hukum Allah ada dua, ada hukum kauni dan hukum syar'i. Nanti ini erat kaitannya dengan bahasan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Jadi Allah memutuskan memiliki ketetapan hukum, ada hukum kauni berarti terkait dengan takdir, dan ada hukum syar'i terkait dengan syariatnya. Kemudian pada kedua hukum Allah tersebut itu ada hikmah. Ada hikmah. Hikmah itu adalah peletakan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah, dan juga adanya maslahah. Ada kebaikan di balik penetapan sesuatu pada tempatnya tersebut. Jadi apa yang Allah tetapkan itu pasti sesuai dengan pada tempatnya, dan pada penempatan suatu pada tempatan tersebut itu menghasilkan kebaikan. Menghasilkan kebaikan. Maka tidak ada dari ketetapan Allah Ta'ala itu yang sia-sia, baik hukum kauniyahnya maupun hukum syar'i. Nah, kemampuan Allah itu mencakup kulla syai', segala sesuatu. Dan yang dimaksud dengan asy' itulah kullu mumkin, sesuatu yang mungkin. Artinya sesuatu yang memang memungkinkan terjadi. Adapun sesuatu yang mustahil terjadi itu tidak masuk dalam cakupan syai'. Maka innallaha ala kulli syai'in qadir tidak dibahas kemampuan Allah terhadap sesuatu yang mustahil terjadinya. Maka sesuatu yang mustahil terjadinya itu enggak masuk cakupan kulla syai', karena namanya mustahil. Maka ini tidak masuk dalam bahasan kulla syai'in ketika kita mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi catat dalam ingatan kita baik-baik bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, maka syai' di sinilah kullu mumkin, dan itu bittifaqil uqala, berdasarkan sepakatan orang yang punya akal. Sehingga yang mustahil tidak dimasukkan di sini. Innallaha ala kulli syai'in qadir berarti asy' masuk dalamnya juga mustahil, itu enggak masuk situ. Contoh mustahil apa? Allah menghilangkan dirinya sendiri. Ya, itu mustahil. Allah menciptakan yang sepadan dengannya. Allah menciptakan sesuatu yang sepadan dengannya. Itu hal-hal yang mustahil. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti itu pertanyaan dari orang yang seharusnya tidak bisa berpikir. Keluar dari cakup bahasan orang berpikir, bahasan orang berakal. Dan itu sering muncul gitu. Ya. Kalau memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mampu enggak Allah demikian dan demikian. Yang dimunculkan apanya? Sesuatu yang mustahil. Maka semestinya itu kita katakan itu adalah pertanyaan orang yang tidak berakal. Karena mustahil yang enggak akan ada. Karena namanya mustahil. Yang sesuatu yang mustahil dia akan pernah ada. Dan Allah tidak melakukan sesuatu yang mustahil. Tidak berbuat untuk sesuatu yang mustahil. Jadi apakah ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala? Ya ada, untuk sesuatu yang mustahil. Dan karena Allah kan berbuat sesuai dengan apa yang hikmah. Bukan berbuat kesia-siaan. Apalagi sesuatu yang mustahil. Mustahil terjadinya.
Ya kalau sementara kita nggak bisa berpikir ke sana, maka ya apa? Ya tanamkan dalam diri kita bahwa sesuatu yang mustahil terjadi itu tidak masuk dalamnya. Kalau kita nggak paham sesuatu yang mustahil, ya itu perkara tersendiri. Berarti itu apa? Itu adalah butuh apa? Ya butuh kita memohon kepada Allah Ta'ala kebersihan jiwa. Karena semua yang berakal itu paham wilayah yang mustahil, sehingga mereka tidak membahasnya. Maka itu pasti apa? Hal-hal yang orang yang sebenarnya menunjukkan kerendahan akalnya gitu. Cuma nggak sadar. Ketika dia bertanya begitu, dia nggak sadar bahwasanya itu menunjukkan apa? Kerendahan akalnya. Di samping itu nggak ada nilai penghormatan kepada Allah sama sekali. Sekarang apa sih nilai yang mau dipetik dengan itu? Dia ingin jawaban. Kalau nggak mampu gitu kan? Apa kalau mampu menciptakan yang seperti dirinya? Itu mau jawabannya apa? Dijawab kemudian mampu juga endingnya menghina Allah Ta'ala, berarti nanti Allah kan. Dijawab gak mampu juga endingnya apa? Merendahkan Allah Ta'ala. Padahal itu mestinya nggak usah dijawab. Karena itu pertanyaan apa? Pertanyaan orang yang tidak punya logika. Karena orang yang punya logika, punya akal sepakat bahwa yang mustahil tidak dimasukkan dalam bahasan innallaha ala kulli syai'in. Ya, itu pertama tentang kebatilan yang ada dalam masalah ini. Dan Syekhul Islam yang menyebutkan hal itu juga menunjukkan bahwa di zaman beliau sudah ada tipe-tipe orang yang begitu gitu. Yang menanyakan itu, yang menyebutkan tentang hal yang mustahil, apakah Allah mampu melakukannya. Kemudian juga di dalam kesalahan memahami tentang innallaha ala kulli syai'in qadir, itu dibahas dengan masya, innallaha ala ma yasha'u qadir. Ini juga paham sesat bahwa Allah terhadap apa yang dia kehendaki mampu. Apa kesesatan di sini? Ada mampu mukhalafahnya, ada pemahaman yang bisa diambil apa? Jadi untuk sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak mampu, karena Allah kemampuannya terbatas pada apa? Yang dia kehendaki. Ya, Allah kemampuannya terbatas kepada apa yang dia kehendaki. Nah, itu batil. Jadi tetap innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetapi asyai tadi adalah asyai yang mungkin. Kullu mungkin itu syai namanya. Jadi sesuatu segala yang mungkin. Yang mustahil enggak masuk dalam batasan asyai. Kemudian yang namanya mungkin itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Tetapi Allah hanya menjadikan yang dia kehendaki. Adapun yang tidak dia kehendaki, ya maka tidak dijadikan. Tidak terjadinya itu bukan karena Allah tidak mampu untuk menjadikannya, untuk menciptakannya, tetapi karena apa? Karena Allah tidak menghendaki. Dan ketika Allah tidak menghendaki, ya jelas karena pada dikehendakinya tidak ada hikmah di sana bagi maslahat umat manusia. Dan juga ini bisa karena nggak ada hikmahnya, atau bisa karena nggak ada bukan keadilan. Allah bisa saja kan meletakkan suatu tidak pada tempatnya, bisa atau tidak? Bisa, tapi nggak Allah lakukan. Mengapa? Allah mengharamkan pada dirinya kedoliman. Ini haram tu ala nafsi dulma. Ya, Allah mengharamkan pada dirinya berbuat zulm, meletakkan suatu tidak pada tempatnya, termasuk mendolimi para hamba. Walai timur buka ahada. Nah kalau tidak lakukan, Allah bisa. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa melakukannya, tapi Allah enggak menghendaki. Karena kehendak Allah Ta'ala hanya hal-hal yang hikmah saja. Yang hikmah yang masalah, yang meletakkan sesuatu tempatnya dan yang mendatangkan masalah. Adapun yang sia-sia Allah tidak kerjakan. Yang zulm Allah tidak kerjakan, bukan karena Allah tidak mampu. Karena zulm merupakan sifat nakas,
Meletakkan sesuatu di tempatnya itu sifat nakas, sifat kekurangan, bukan kehebatan. Zulm itu tercela siapapun pelakunya. Ya, ini tentang al-qudrah, tentang kemahakuasaan, kalau kemampuan Allah SWT. Dan karena ayat berikutnya ada kaitan dengan al-qudrah, walaupun ada sifat yang lainnya, saya tambahkan dulu sedikit. Wa qulu innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah dia ar-razzaq, pemilik al-quwah yang matin, yang sangat kokoh. Nah, al-quwah ini qudrah juga. Di qudrah itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ketika ditinjau kepada kepada belum dinisbatkan, belum disandarkan kepada siapa pemiliknya. Maka kemampuan, ya kita paham apa itu kemampuan, kita paham apa itu kekuatan. Kadang punya kemampuan tapi nggak punya kekuatan. Nah, dalam lughatul Arab itu al-quwah itu lebih tinggi dari sekedar qudrah. Artinya tidak setiap pemilik qudrah itu pemilik quwah. Tidak setiap pemilik qudrah itu pemilik quwah. Ada yang mampu dengan kerepotan tapi dia mampu. Walaupun kesulitan, tapi mampu. Adapun kuat itu dia punya kemampuan tanpa ada tanpa ada kesulitan. Maka al-quwah itu kekhususan dari qudrah. Tidak setiap qudrah itu quwah, tetapi setiap quwah pasti qudrah. Ya, nah kembali, walaupun dalam Asmaul Husna, ya, jadi kan Asmaul kan ada Al-Qadir, Al-Qawi, dua-duanya merupakan Asmaul Husna. Dalam Al-Qadir ada sifat qudrah, dalam Al-Qawiyu ada sifat Al-Quwah. Ya, meskipun Asma Allah Ta'ala pada sebagiannya lah merupakan perincian Asma Allah yang lain, atau merupakan bentuk khusus dari Asma Allah yang lain, maka ketika disebutkan dalam yang bentuk umum itu pun, itu sesungguhnya mencakup dalamnya yang khusus. Jadi Al-Qadir itu kan bisa saja yang namanya Al-Qadir itu mampu itu dia sebatas kemampuan yang dimilikinya, tidak sampai kuat. Tetapi ketika Al-Qadir telah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, maka qudrah Allah mencapai kesempurnanya. Sekalipun Al-Quwah nggak disebutkan pada Al-Qadir, otomatis Al-Quwah masuk, karena siapa yang dimaksud? Allah kan tuh. Kayak Al-Alim. Kan Al-Alim itu nggak mesti Al-Khabir gitu. Secara secara ketika nggak dinisbatkan siapa pemiliknya. Alim itu nggak mesti Khabir. Karena Khabir itu kemampuan ilmu yang lebih spesifik, lebih dari sekedar alim. Karena sedetil-detilnya. Nah, ketika Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Khabir, maka seandainya tidak sampai kepada kita informasi Al-Khabir, tetap Allah itu sampai Al-Khabir. Karena Karena kesempurnaan ilmu Allah. Ya. Nah, ketika kemudian disebutkan dua-duanya, ya dua-duanya menjadi Asmaul Husna, dan juga dua-duanya merupakan sifat Allah. Allah memiliki sifat ilmu dan Allah memiliki sifat khibrah. Meskipun khibrah itu adalah kesempurnaan dari al-ilmu. Tapi enggak kemudian sebelumnya Allah hanya punya ilmu, enggak kemudian datang berikutnya al-khibrah. Tidak, ya sejak awal Allah sudah berilmu dan berkhibrah. Dari azali enggak abadi. Tidak kemudian muncul belakangan. Setelah mengalami proses kemudian jadi khabir. Berbeda dengan hamba. Tadinya dia alim tentang HP misalnya. Karena dia terus bergelut tentang HP, maka akhirnya jadi khabir. Khabirul HP.
Tapi itu kan setelah proses. Awalnya cuma apa? Dia tahu. Tapi setelah itu baru dia memiliki khibrah. Keilmuan yang sangat teliti, sangat detail tentang seluk-beluk HP. Itu dengan proses. Diawali dengan tidak tahu, kemudian jadi tahu, baru kemudian menjadi pemilik khibrah, pengetahuan yang lebih mendetail. Ya, kemudian pada ayat ini, Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ar-razzaq ini sighah mubalaghahnya sangat ya, menyangatkan. Maka sifatnya ar-razqu ya. Sifatnya ar-razqu. Kalau makhluknya arisku kalau dalam bahasa Arabnya. Ar-razqu itu sifat, kalau arisku itu bendanya. Kalau ar-razqu itu yang melekat pada diri Allah, sifatul ar-razq. Nah, rizki itu adalah apa? Ciptaan Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada hamba, yang bermanfaat bagi mereka atau yang diterima, kadang halal kadang haram, rizki yang Allah berikan kepada hamba itu makhluk ya, ciptaan Allah Ta'ala. Dan sifat yang melekat pada Allah itulah ar-razqu. Nah, kadang secara bahasa Arab sifat juga itu namanya, makhluk juga itu namanya, kayak rahmah misalnya. Rahmah sifat Allah Ta'ala. Kemudian ada makhluk yang namanya rahmat juga. Maka rahmah yang ada pada hamba itu apa? Itu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan rahmat. Itu 100, yang satu dibagi untuk seluruh para hamba pada kehidupan dunia. Jadi kita memiliki sifat kasih sayang itu adalah 1/100 ya. 1% kan, 1%. Dibagi oleh seluruh hewan dan manusianya dari Adam sampai akhir zaman, dibagi semuanya. Nah, yang 99 nanti diberikan untuk dibagi khusus penghuni surga gitu. Yang 99%-nya itu khusus untuk penghuni surga. Kebayang kan seperti apa ininya? Artinya apa, betapa luar biasanya kasih sayang sesama penghuni surga satu dengan yang lainnya. Cuma 1% ya bagi oleh hewan dan semuanya pasti demikian rupa. Kita saksikan ada hewan yang luar biasa kasih sayang kepada anaknya itu ketika masih kecil. Itu semuanya karena rahmat Allah Ta'ala. Nah, ada rahmat Allah yang sifat, yang itu melekat pada zat Allah Ta'ala ya, bukan makhluk. Itu sifat, namanya rahmah. Khalq juga gitu. Khalq ada, khalq sebagai sifat bagi Allah Ta'ala, khalq sebagai apa? Makhluk. Ya, dan demikian. Ini adalah terkait dengan bahasa Arab ya. Secara umum kita semuanya masih dikatakan jahil tentang bahasa Arab, sehingga ya kalaupun kita tahu 1-2 itu lebih pada nyontek, bukan kemudian memang alim bahasa Arab, tidak, tapi ya katanya katanya, bukan sudah merasakan diri enggak, ya katanya begitu. Artinya itu ada perbedaan, bukan karena ahli bahasa Arab, bukan. Jadi saya tidak ahli bahasa Arab, saya hanya tadi menukil apa yang Pak ulama katakan. Ya, itu tentang nah, ar-razzaq kan sighah mubalaghahnya sangat. Dan asma Allah ar-razzaq juga, ar-raziq juga. Mana yang lebih mubalaghah? Ar-razzaq ya, lebih dia mubalaghah, ada penyangatan. Ar-raziq merizki, ar-razzaq ya sangat memberi rezeki ya. Tetapi kembali ketika kemudian bahwasanya asma Allah Ta'ala, maka yang khusus, ketika ada yang umum maka yang khusus include gitu, otomatis karena mencapai kesempurnaannya. Nah, ar-razzaq dengan sighah mubalaghah itu menunjukkan kasratul marzuk dan kasratul rizq. Jadi
yang diberi banyak, yang diberikan banyak. Jadi yang diberi itu banyak sekali. Karena semuanya diberi oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang diberikan oleh Allah Ta'ala juga banyak sekali. Karena semua makhluk Allah Ta'ala dijamin oleh Allah Ta'ala. Berarti semuanya dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Otomatis rezeki yang diberikan karena semuanya dapat juga banyak. Itu ar-razzaq. Ya, kalau suatul marzuk dan kalau marzuknya yang diberi rezeki banyak, rezeki yang diberikannya banyak. Ya, adapun al-matin ini bisa untuk naat kepada ar-razzaq atau kepada Allahnya innallaha wal matin juga bisa. Innallaha wal razzaq al-matin juga bisa. Innallaha wal razzaq dzul quwwah al-matin, dzul quwwah al-matin juga bisa. Jadi karena al-matin itu sifatnya al-matanah. Jadi kalau al-matin ketika dia sebagai asma Allah al-matin, maka Allah memiliki sifat matanah. Nah, sifat matani itu adalah kekuatan yang mencapai puncaknya. Di matanah itu ya dia adalah puncak dari segala sesuatu. Dari setiap kebaikan, nah puncaknya berarti dia mencapai matanahnya. Nah, Allah itu al-matin. Ya, Allah mencapai puncaknya dalam segala hal yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat kesempurnaannya. Ketika ar-razzaq al-matin, ya, maka ya Allah di dalam rezekinya itu mencapai puncaknya. Al-quwwah juga. Ketika Allah memiliki kekuatan yang al-matin, dia matanah, berarti kekuatan Allah mencapai puncaknya. Maka ketika Allah Ta'ala bernama Al-Matin, terpahami oleh kita bahwa setiap sifat yang dimiliki oleh Allah itu mencapai matanahnya. Berarti mencapai apa? Puncaknya. Kesempurnaan dalam sifat tersebut yang mencapai puncaknya. Di mana tidak ada unsur kekurangan sedikit pun. Maka karena itu realitas tentang Allah Ta'ala, jangan pernah kita memasukkan dalam hati kita sesuatu yang itu sesungguhnya lah bermakna mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Allah realitanya demikian, maka dalam semuanya, jadi dalam akidah kita tidak boleh tentang Allah itu ada keyakinan yang itu sesungguhnya konsekuensinya menunjukkan kekurangan pada diri Allah. Dan jangan kemudian ketika kita berbicara tentang Allah Ta'ala, pada bahasa yang kita keluarkan tentang Allah Ta'ala itu ada kesan bahwa Allah ada kekurangan. Jadi tidak boleh berbahasa yang akan dipahami oleh mukhatab, dan siapapun dia mukhatabnya, dengan mendengar bahasa itu ada kesan apa? Allah kurang. Itu nggak boleh. Maka ketika Nabi SAW mendengarkan sebagian para sahabatnya berbicara tentang Allah, kemudian di dalamnya ada kesan apa? Allah kurang, ditegur. Kesalahan bahasa, bukan kesalahan akidah. Kalau akidahnya nggak salah mereka. Karena tidak kesana maksudnya. Tetapi kesan yang muncul dari bahasa yang mereka keluarkan itu keliru. Maka ditegur. Yang sudah kita pelajari dalam kitab Tauhid. Seperti masa Allah syi'ta, kemudian apa? Allah maghfirli in syi'ta, dan sebagainya. Assalamu Allah. Itu kan beberapa kesalahan yang dilakukan para sahabat yang ditegur oleh Nabi karena ada unsur, ada makna pada kalimat tersebut. Allah itu enggak sempurna. Ya. Karena kesalahan lisan itu jangankan kita ya sekali para sahabat aja kadang
salah. Nah yang paling pokok jangan sampai kesalahan akidah. Karena kesalahan lisan itu kaitannya kemampuan bahasa yang istimewa. Untuk kemudian bisa berbahasa dengan tidak ada makna yang salah. Itu. Nah yang kita upayakan adalah kebenaran akidah, kesucian, kebersihan akidah. Sehingga ketika salah ngomong itu tidak dibarengi dengan apa? Salah akidahnya. Tapi murni itulah memang keterbatasan kemampuan. Nah, kesalahan akidah pun juga jelas Pak. Dasarnya karena jahil, kemudian dapat informasi yang bukan bersumber dari Allah dan Rasulnya, atau informasinya bersumber dari Allah dan Rasulnya tapi dengan pemahaman yang apa? Dirusak. Maka melahirkan apa? Akidah yang menyimpang. Untuk itu ikhwafin rahimani warahmatullah, jelas ya dalam kehidupan kita di mana kita adalah bergaul dengan umat manusia, dan secara umum umat manusia adalah beriman kepada Allah Ta'ala, lalu mereka berbicara tentang Allah Ta'ala sesuai dengan latar belakang lingkungannya masing-masing, pendidikannya masing-masing. Otomatis kita akan mengakses berbagai macam informasi tentang Allah dari luar dengan informasi yang batil pula. Maka sebenarnya tahapan kita tidak hanya tahapan tidak hanya tahapan pengisian, tetapi tahapan pensucian dan pengisian. Disucikan dari hal-hal yang tidak benar karena sudah terlanjur masuk, terinput, kemudian diisi dengan hal yang benar. Nah syukur alhamdulillah kalau kemudian dengan input yang benar, kemudian membuang yang tidak benar, tidak menjadi rancu gitu. Ya karena kekuatan taslim, maka ketika kemudian dia mendapatkan informasi yang hak sesuai dengan sebagaimana mestinya, maka kemudian secara otomatis yang batil-batil tersingkirkan. Tidak kemudian dibenturkan. Nah kalau dibenturkan itu masih subhat. Berarti harus itu enggak cuma disama informasinya. Maka perlawan yang dilakukan itu kemudian diberikan diberikan bayan lagi bahwa perlawanan kepada kebenaran itu karena ada kesalahpahaman, sehingga kebenaran yang hakiki itu nggak bisa masuk karena ada kotoran yang sangat kuat melawan kebenaran yang masuk. Nah ini harus dibantah, harus dihancurkan, harus dibersihkan untuk bisa landingnya al-haq. Ya. Mungkin sampai sini dulu. Silakan. Dari tadi ada yang ini. Belum, soalnya masih ke ini sebentar lagi. Setelah ini. Cek. Insya Allah ini sesi 1 sampai 11.45. Barangkali ada peserta yang ingin ditanyakan kepada Ustadz sebelum kita break isoma. Kita sampai jam berapa? 11.45 Ustadz. Oh berarti pas ya, habis ya? Sudah ya. pas insya Allah. Ya. Tafadhol bapak-bapak. Mungkin ada yang mau dibahas tentang kuis. Iya. Iya. Iya betul. Ya. Ya Pak tadi Pak. Dia maka kalau kemudian tentang Allah memang nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa terjemah dalam arti untuk bisa dipahami sebagaimana mestinya. Sangat tidak. Jangankan tentang Allah, kadang tentang sastra Arab kan nggak bisa. Rasa yang diterima oleh pendengar sebagaimana ketika kemudian dia bahasa aslinya, kemudian yang mendengar paham, atau yang pemilik bahasa aslinya. Yang namanya sastra kan ya apa bahasa Indonesia kan ya,
orang non Indonesia ya ketika di sastra ada nilai sastranya ya diterimanya hambar-hambar aja kan. Bagi orang yang apa? Yang nggak paham kedalaman sastra mana saja kan. Nah sastra Arab itu yang paling apanya? High kelasnya gitu. Sehingga ya betul tidak akan mengenal Ta'ala dengan sempurna tanpa dia mengenal bahasa aslinya, bahasa Arab aslinya, dan dia ahlinya. Tidak setiap orang Arab itu ahli bahasa Arab, dia memang ahlinya. Nah para sahabat, para tabiin yang mereka adalah asli jahiliyah, asli dari jahiliyah, orang jahiliyah, bukan imporannya, bukan apa, jadi Arab jahiliyah. Jadi sebelum Nabi diutus pun sudah hidup. Itu semuanya secara ahli bahasa Arab. Apalagi Quraisy itu ahlinya. Adapun asing ya non Arab itu kan kemudian yang masuk Islam kan mereka bahasa asing. Mereka tahu bahasa Arab setelah masuk Islam, ini yang merusak bahasa Arab. Karena mereka nggak tahu bahasa Arab kemudian belajar bahasa Arab. Nah kadang mereka bahasa asli mereka terbawa, sehingga terjadi kesalahan dalam bahasa, kesalahan memahami dalam bahasa, karena memang mereka bukan bahasanya bahasa Arab, bahasa ibunya bahasa Arab. Tapi sebagian hamba Allah anugerahkan walaupun dia asing non Arab, tapi dengan bahasa Arab punya kemampuan ya melebihi kebanyakan orang Arab gitu, karena kemampuan belajar bahasa Arab. Ya, Allah alam swab. Ada yang lain? Ya, silakan belakang. Ya. Ya, ikhwan rahimani warahmatullahi, terkait dengan memuji Allah Ta'ala, mengekspresi pujian Allah Ta'ala, itu kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kemudian terkait dengan realitanya, maka batas kemampuan, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi di situ, selama kemudian dia niatnya sahih, kemudian itulah batas kemampuan yang Allah tahu bahwa dia pun sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi keterbatasan itu maka dia tidak terkena beban dosa. Jadi dua, jadi niat yang tulus, kemudian kemampuan yang maksimal yang sudah dimilikinya. Adapun kemudian orang secara serampangan ya, dan kadang juga niatnya enggak tulus, tapi dia ingin menunjukkan kepada umat manusia ya, karena di medsos kan bukan bainahu wa bainallah kan, bukan bainahu wa bainallah, tapi di medsos ada niatan yang keliru, plus juga dia enggak juga bukan tidak belajar tentang Allah Ta'ala, ya double jadinya, salah ngomong dan salahnya, dan tentunya jelek, dia berdosa karena itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada ya silakan. Ya. Ya. Itu rahmat Allah kan langsung pada hambanya, kan tidak saling di antara mereka. Nah, nah, nah.
Barakallahu fiik. Jadi sebagaimana dalam pelajaran sebelumnya bahwa rahmat Allah kan ada dua ya. Ada rahmat yang khusus dan ada rahmat yang umum. Nah, jadi yang merupakan sifat Allah ya. Sifat Allah. Kalau tadi apa? Makhluk ya. Yang harus diciptakan, dibagi. Jadi terjadinya saling kasih sayang sama mereka itu kan rahmat Allah yang diciptakan diletakkan pada para hamba. Nah sekarang kalau rahmat Allah sendiri, Allah kan menyayangi yang langsung oleh hamba. Maka kalau orang yang rahmat yang umum itu segala untuk kepentingan dunia, maka semuanya dapat. Itu kasih sayang Allah kepada mereka, kasih sayang Allah kepada mereka, bukan kasih sayang sesama mereka. Mau dibedakan, kalau kasih sayang sama mereka itu makhluk yang diciptakan, tapi kasih sayang kepada mereka itu sifat Allah Ta'ala. Nah, kasih sayang Allah kepada makhluk ada yang bersifat umum, nah itu diterima oleh semuanya, yang mukmin maupun yang kafir. Dan ada kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat yang sifat khusus, maka yang hanya diberikan kepada orang beriman saja. Maka ya di dunia, di alam kubur, di mahsyar, dan di sorga, itu rahmat Allah yang khusus, yang merupakan sifat Allah untuk mereka. Allah ada kasih sayang mereka. Ya, kemudian sehingga mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan ketika di dunia, di akhirat, sampai kemudian di kubur, maksudnya di padang mahsyar dan di surga. Itu semuanya adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain? Ya. 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 Kecuali mustahil nggak masuk. Dia masuk. Hah? Yang tidak masuk. Mustahil, itu bukan. Mungkin. Ya, jadi bahasa mustahil di dalam peletakan bahasa Indonesia itu ada dua hal. Ya, jadi mustahil dalam bahasa Indonesia itu kadang kan sama dengan tidak, sebenarnya mustahil kan sama dengan tidak mungkin. Ya, tetapi tidak mungkin atau mustahil yang sering digunakan itu mustahil yang nisbi, bukan mustahil yang sesungguhnya, yang tidak mungkin sesungguhnya, tapi nisbi, yaitu tidak mungkin dalam kaitannya kemampuan manusia, tidak mungkin dalam kaitannya kehidupan dunia, tidak mungkin dalam kaitannya ya itu padahal secara taksim masalah, pembagian wilayah itu ada yang wajib ada yang mungkin ada, dan ada yang mustahil. Ya, kalau wajib ada, ya Allah sendiri wajib ada, dan seluruh asma dan sifatnya wajib ada. Makhluk yang ada maupun yang tidak ada, makhluk semuanya itu mungkin, dia wilayahnya mungkin. Pokoknya yang diawali dari nggak ada, kemudian ada itu mungkin. Termasuk yang mungkin itulah yang belum ada, tapi nantinya akan ada, itu mungkin. Termasuk juga yang mungkin adalah yang tidak ada dan juga tidak akan pernah ada, tapi seandainya diadakan bisa. Allah mampu mewujudkannya, itu mungkin. Nah, yang ketiga ini yang namanya mustahil atau tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil. Tetapi tadi ada, makanya kan bahwa memahami bahasa agama dengan bahasa Indonesia, model bahasa Indonesia itu banyak kejeblosnya. Tidak mungkin, enggak, itu mungkin. Penghuni neraka dihidupkan oleh Allah Ta'ala lagi ke muka bumi untuk beramal mungkin. Tetapi tidak akan pernah Allah ciptakan. Mungkin itu. Dan Allah pun tahu kejadiannya. Bagaimana seandainya itu terjadi.
Akan seperti apa ini penghuni neraka yang dihidupkan kembali untuk beramal? Allah Maha tahu. Kelakuannya akan seperti apa Allah tahu. Pasti akan berbuat yang menyebabkan dia masuk neraka juga. Tapi itu nggak Allah ciptakan. Karena penciptaannya nggak ada apanya. Nggak ada hikmahnya. Nggak ada hikmahnya. Sia-sia. Nah, ada yang mustahil. Nah, yang mustahil ini nggak dibahas dalam kaitannya kehendak Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah nggak menghendaki sesuatu yang mustahil. Allah nggak berkuasa terhadap hal yang mustahil. Karena al mustahil itu nggak dibicarakan. Hanya hanya menjadi bahan omongan, tapi tidak akan pernah dan tidak akan mungkin ada dalam wujudnya nyata. Dia hanya dalam alam alam pikiran. Dalam alam pikiran tidak pernah akan menjadi sebuah realita dan tidak mustahil menjadi realita karena namanya mustahil. Nah, ini untuk antum klek ini bukan perkara yang mudah ya. Ya, jadi aslinya mustahil itu hakiki, enggak secara pembagian tadi kan wajib, mungkin, mustahil. Tetapi dalam bahasa Indonesia mustahil digunakan untuk apa? Sesuatu yang hakiki dan sesuatu yang nisbi. Ya, dua-duanya menggunakan kata mustahil, menggunakan kata mungkin. Iya, sebenarnya masih mungkin. Kadang memang benar mustahil benar ya. Nah, jadi mustahil dalam waktu yang bersamaan bergerak dan diam. Itu mustahil. Benar memang itu mustahil. Nah, jadi itu mustahil. Dalam waktu yang bersamaan dia kering dan basah. Itu basah kan mustahil. Mustahil itu. Maka nggak dibahas. Allah bisa nggak menciptakan yang dia basah dalam waktu yang sama itu pula kering itu. Kan sih mustahil. Karena sama dengan nggak di dalam alam, nggak di luar alam. Itu mustahil kalau ada. Sesuatu yang ada bendanya, tapi nggak di dalam alam dan nggak di luar alam, itu mustahil. Kalau ada, tapi kalau yang nggak ada, iya. Sesuatu yang nggak ada, nggak di dalam alam dan nggak di luar alam, iya nggak ada. Tapi kalau dia ada di dalam alam dan sekaligus di luar alam, atau nggak di dua-duanya, maka itu mustahil. Jadi sesungguhnya akal Ahlussunnah wal Jamaah itu jauh unggul daripada akalnya ahlul kalam. Mereka bicara hal-hal yang mustahil, tapi dibicarakan seakan-akan hal yang realita. Padahal itu mustahil kok bisa dijadikan sesuatu yang dianggap nyata, dianggap ada. Padahal itu mustahil. Atau membahas sesuatu yang tidak ada didudukan dalam posisi yang ada. Padahal nggak ada, tapi diposisikan ada. Nah, demikian kita cukupkan dulu, kita jeda untuk isoman. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah isoman. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, jazakallahu Ustaz atas insyaallah ini kita break sama sampai dengan jam 1.